Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku katakan kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Waktu itu orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu sukacita. Anda bersukacita gak? Lagi sedih atau lagi bersukacita? Lagi takut, khawatir, bingung atau bersukacita? Tentu dalam hidup tidak mudah untuk selalu bersukacita. Karena kita tahu dalam hidup ada begitu banyak tantangan, ada banyak masalah. Tapi hari ini gereja mengajak kita untuk belajar menjalani hidup dengan penuh sukacita dari tokoh kita Yohanes Pembaptis. Bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup dengan sukacita? Pertama, kita perlu bersukacita atas arti hidup. Kedua, kita perlu bersukacita dalam pengharapan. Ketiga, bersukacita karena Kristus mencintai kita. Pertama, bersukacita dalam arti hidup. Kalau Anda katakan hidup Anda susah, Romo, hidup saya susah, banyak masalah, saya pusing dengan suami, saya pusing dengan istri, saya pusing dengan anak-anak. Anda gak sendiri. Yohanes Pembaptis dalam Injil ini kita juga dengar bagaimana hidupnya itu tidak mudah. Anda perhatikan Yohanes Pembaptis ada di mana? Di penjara. Dan Anda tahu sebentar lagi kepalanya akan dipenggal. Jadi tentu ini bukan hidup yang mudah. Hidup dengan kesulitan yang sangat besar. Bahkan dia tidak tahu masa depannya bagaimana saat ada di penjara. Namun ini tidak menghalangi Yohanes Pembaptis untuk bersukacita. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ini adalah bagian dari tugas, misi yang dia harus jalankan. Dalam hidup, kalau kita terus-menerus sadar akan misi kita, tugas kita, panggilan kita
kita bisa menerima berbagai kesulitan hidup ini sebagai bagian dari hidup dan terus menjalani hidup dengan arti. Jadi yang Anda harus cari, yang kita harus cari adalah apa sih arti dari kesulitan hidup ini, penderitaan hidup ini. Misalnya seorang ibu yang sedang mengandung anaknya, katanya kan sangat sulit ya. Saya cuma dengar aja dari teman-teman, tentu saya nggak tahu. Tapi katanya kalau mengandung ini waktu kandungannya masih awal seringkali bikin muntah-muntah. Lalu semakin besar, semakin berat, mesti dibawa kemana-mana. Belum lagi kalau bayinya rewel, bawaan bayinya katanya ditendang sana, tendang sini, muter sana, muter sini. Bikin gak bisa tidur, bikin gak bisa kerja, bikin gak bisa lakukan apa-apa. Dan terutama saat harus melahirkan. Kalau sekarang kan ada operasi sesar, gak terlalu sakit pakai anestesi. Tapi kalau dulu harus keluarin bayinya dengan cara alamiah, sangat sakit dan resikonya juga besar. Ada yang meninggal saat melahirkan. Namun demikian, walaupun tantangannya sangat besar, sakitnya sangat luar biasa, tapi begitu lihat bayinya, hilang semua sakitnya, hilang semua capeknya. Yang ada adalah sukacita. Karena apa? Karena menemukan arti dari berbagai tantangan ini, berbagai penderitaan ini. Seorang ayah yang harus kerja dari pagi sampai malam, tinggalin rumah udah pagi-pagi. Apalagi kalau di Jakarta, rumahnya bisa 2 jam dari tempat kerjanya. Pulang udah malam, di tempat kerja dimarah-marahin lagi. Di tempat kerja banyak persaingan, di tempat kerja banyak masalah. Kalau dipikir, buat apa capek-capek, kenapa mesti kerja? Tapi begitu pulang ke rumah, lihat istri, lihat anak-anak, bagaimana anak-anak bisa makan dengan baik, bisa sekolah dengan baik, bahkan sampai lulus kuliah. Pengorbanan, penderitaan, kesulitan, berbagai tantangan yang harus dihadapi, jadi gak ada artinya karena ada arti hidup yang mendalam. Apakah kita sudah melihat arti dari berbagai kesulitan hidup yang kita alami? Apakah ini sejalan dengan misi yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan memberikan misi kepada Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi. Dan tentu sebagai seorang nabi yang mewartakan sabda Tuhan, ada begitu banyak tantangan dalam hidup. Tapi jangan takut dengan tantangan itu. Kalau kita bisa menemukan arti, kita bisa hidup dengan sukacita. Dan tentu kalau kita sudah menemukan tujuan hidup kita ini, kita perlu terus menjalani hidup dengan penuh pengharapan. Tidak ada dari kita yang bisa meramalkan masa depan, tapi kita bisa menciptakan masa depan kita. Dan cara paling baik untuk menciptakan masa depan, untuk mengetahui masa depan adalah dengan bekerja dengan baik hari demi hari. Setiap hari berbagai tugas yang kita harus lakukan, dilakukan dengan baik. Jangan pernah menyerah. Kita diingatkan dalam bacaan kedua bahwa kita harus bersabar. Kalau kita belum menerima hasil sesuai dengan yang kita harapkan, artinya harus terus bekerja, terus berusaha, tidak boleh putus asa, terus berdoa. Seperti para petani yang menantikan hujan. Kan gak bisa, udah kalau gak hujan gak usah kerja deh, dibiarin aja. Bagaimana bisa panen? Harus terus bekerja sambil berharap bahwa satu hari akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi sayangnya ada banyak orang yang cepat-cepat menyerah.
Nah makanya dalam proses pengharapan ini kita harus terus berusaha sebaik mungkin. Saya ingat beberapa frater Dominikan yang dapat tugas bikin sumur. Jadi kalau bikin sumur kan mesti gali tanah. Ini nggak pakai bor mereka, jadi gali. Tiap hari mesti gali tanah, capek. 1 hari nggak keluar air, 2 hari nggak keluar air, beberapa hari masih nggak keluar air, udah makin dalam. Semua tanya, kapan ya airnya ini bahkan keluar ya? Tapi nggak boleh nyerah kan? Makin hari makin dalam, makin hari makin dalam. Sampai begitu keluar airnya, mereka itu bersuka cita. Tapi sukacita ini bukan hanya saat kita mendapatkan hasilnya. Sukacita ini juga perlu hadir dalam hati kita saat kita mengerjakannya dengan setia. Bukan hanya soal hasil, tapi bagaimana kita mengerjakan berbagai tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebaik mungkin dengan setia. Bersukacita dalam pengharapan. Dan kabar gembiranya adalah seperti Yohanes Pembaptis, dia ini tidak menjalankan tugasnya sendiri saja, tapi beserta Kristus. Kita semua juga demikian. Makanya kalau hidup sulit, pekerjaan sulit, banyak tantangan, apa yang kita perlu lakukan selain berusaha? Berdoa. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Karena Kristus selalu menyertai kita. Dan sukacita yang paling besar adalah menerima kasih Kristus dalam hidup kita. Kalau Anda lihat Yohanes Pembaptis dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, di bagian terakhir dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar dari dia. Artinya apa? Yohanes Pembaptis menjalankan misinya dengan sangat baik, dengan sangat setia, luar biasa. Di antara para nabi yang mewartakan Yesus, Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar. Yohanes Pembaptis menyaksikan pemenuhan janji Allah dalam diri Sang Mesias yang hadir. Makanya kalau kita dengar bacaan pertama kan berbicara tentang janjinya Yesaya. Dalam bacaan Injil kita dengar bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang. Janji itu sudah hadir. Dan Yohanes Pembaptis mengetahui itu. Yohanes Pembaptis mewartakan kedatangan Yesus. Tapi yang lebih besar dari itu adalah rahmat keselamatan. Lebih besar dari berbagai hal yang Yohanes Pembaptis lakukan. Yang kita lakukan adalah rahmat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan rahmat ini Tuhan mau berikan kepada semua orang yang diundang untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Anda berdoa gak? Sudah bersatu dengan Tuhan belum? Udah tanya belum, Tuhan kehendakmu apa? Udah minta tolong belum sama Tuhan Yesus untuk selalu kuat dalam hidup sehari-hari? Sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidup Anda? Hidup ini indah, hanya seringkali kita gak bisa lihat keindahan hidup itu. Sayang. Beberapa hari yang lalu ada satu teman anak muda, dia WA saya, Romo, saya mau share kepada Romo satu film yang saya suka sekali. Film ini udah film tua, anak muda tapi nontonnya film hitam putih ya. Ada di Netflix, dia bilang, judulnya It's a Wonderful Life. It's a Wonderful Life. Anda juga bisa nonton nanti. Film itu film orang tua saya. Saya pernah nonton tapi juga lupa. Tapi kemudian saya lihat lagi filmnya ini gimana sih? Ini tentang kisah Natal.
Kebetulan ya udah mau Natal ya, jadi bisa lihat film ini. It's a Wonderful Life. Film ini cerita tentang seorang pria namanya George Bailey. George Bailey ini mau bunuh diri, menyerah dalam hidup. Kenapa dia mau bunuh diri? Karena dia waktu masih kecil itu punya ambisi yang tinggi sekali. Mau menjalankan hidup dengan sangat baik. Dan dia selalu berusaha sebaik mungkin. Dia selalu peduli sama orang lain. Dia peduli sama adiknya yang dia tolongin waktu kejebur main es. Dia yang tolongin cepet-cepet walaupun dingin. Sampai dia juga sakit demam dan jadi tuli satu telinganya. Dia sangat peduli sama teman-temannya, sangat sama keluarganya, sama banyak orang. Tapi hidup tidak selalu mudah. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang dia mau. Dia jadi tuli, papanya meninggal tiba-tiba, kerjaannya hancur, ada masalah besar, sampai singkat kata dia mau bunuh diri. Tapi ada malaikat yang ingetin dia, ajak dia lihat lagi hidupnya ke belakang. Ternyata ada banyak orang yang sangat mencintai dia. Ada banyak orang yang dia udah bantu dan berdoa buat dia. Berkat Tuhan ada banyak yang dia udah terima. Tapi dia belum lihat atau dia lupa. Makanya dalam hidup selama masa Advent ini kita juga diingetin untuk coba lihat hidup kita lagi. Coba lihat berkat Tuhan yang begitu banyak dalam hidup kita. Hidup ini indah kalau kita bisa melihat jejak berkat Tuhan dalam hidup kita. Bersukacitalah